Hadirin jamaah Jumat, para tamu Allah yang sama-sama mengharapkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang lebih indah, tidak ada kalimat yang lebih layak dan lebih pantas untuk kita ucapkan pada siang Jumat yang mulia ini kecuali ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena kita bisa sholat Jumat hari ini pun tidak lain dan tidak bukan karena kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kita diberi penyakit oleh Allah, mungkin kita tidak sholat Jumat hari ini. Oleh karena itu, kita harus senantiasa bersyukur dan terus bersujud kepada Allah. Jangan pernah bosan, jangan pernah letih, jangan pernah jenuh untuk senantiasa bersujud, bersyukur kepada Allah. Karena Allah yang kita sembah tidak pernah sesaat pun, tidak pernah sedetik pun berhenti memberikan nikmatnya kepada kita. Mudah-mudahan di penghujung perjalanan hidup kita nanti, akhir hayat kita berakhir dalam keadaan Islam dan matinya dalam keadaan husnul khatimah, sebagaimana pesan dari Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan beriman, beragama Islam. Salawat dan salam rindu senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'it tabi'in serta seluruh pengikutnya yang senantiasa setia mengikuti dan menjalankan sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, mari kita semua senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan, menjalankan segala apapun yang Allah perintahkan, dan kita berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkan sejauh-jauhnya segala apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kitab Durratun Nasihin dan kitab Tanbihul Ghafilin ada sebuah pesan dari Rasulullah, ada sebuah peringatan kepada kita yang mengaku umat Nabi Muhammad, yang merasa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengingatkan kepada kita dalam hadisnya ini, inna minan nasi, sesungguhnya ada di tengah-tengah manusia itu orang yang punya kemauan, kemampuan dan keberanian, mafatihalil khair, untuk membuka pintu-pintu kebaikan, maghaliqa lisyarri, dan menutup pintu-pintu kejahatan. Wa inna minan nasi, dan ada juga di tengah-tengah manusia orang itu mafatiha lisyarri maghaliqa lil khair, yaitu dia berani, mau dan mampu membuka pintu-pintu kejahatan dan ditutupnya pintu-pintu kebaikan. Fatuba liman ja'alallahu mafatihal khair ala yadayhi. Beruntunglah suatu masyarakat, beruntunglah suatu umat, beruntunglah suatu bangsa, suatu negara, jika oleh Allah mereka dijadikan pemimpinnya yang mau, mampu dan berani membuka pintu-pintu kebaikan. Wa wailun, dan celakalah, liman ja'alallahu mafatiha lisyarri ala yadai. Betapa ruginya, betapa sengsaranya, betapa celakanya jika suatu bangsa, suatu masyarakat, suatu negara oleh Allah dijadikan pemimpin mereka yang membuka pintu-pintu kejahatan, kemungkaran, kemaksiatan, dan ditutupnya pintu-pintu kebaikan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Hadis ini disampaikan, diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh sebelum Republik Indonesia ini ada. Dan ini harus menjadi renungan bagi kita
bahwa kita harus waspada, bahwa kita harus hati-hati dalam memilih siapa pemimpin kita. Jangan sampai kita memilih pemimpin yang mau, mampu dan berani membuka pintu-pintu kejahatan dan ditutupnya pintu-pintu kebaikan itu. Kita bisa lihat di tengah masyarakat kita ada pemimpin yang dengan kekuasaannya, yang dengan tanda tangannya, dia tutup tempat diskotik, dia tutup tempat-tempat prostitusi, dia tutup tempat-tempat perjudian, walaupun resikonya adalah pangkat dan jabatannya, dia tutup itu semua. Kemudian dia buka pintu-pintu kebaikan, dia bantu masjid, dia bantu tempat ibadah, dia siapkan beasiswa untuk para penghafal Al-Quran, dibukanya pintu-pintu kebaikan itu. Sebaliknya juga demikian, ada pemimpin di tengah masyarakat kita yang dengan tanda tangannya, dengan kekuasaannya, dia bisa membuka pintu-pintu kejahatan dan ditutupnya kebaikan. Melegalkan perjudian, dia bisa melegalkan prostitusi dengan tanda tangannya, dan juga dia bisa melarang orang berbuat kebaikan dengan kekuasaannya. Dia bisa melarang azan di masjid, dia bisa melarang orang berjamaah di masjid, dia bisa melarang orang mengadakan tabligh akbar dengan alasan aturan dan sebagainya. Dia buka pintu kejahatan dan dia tutup pintu-pintu kebaikan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, melalui mimbar Jumat yang baik ini, khatib berkewajiban mengingatkan sesama muslim bahwa pada hari Rabu 14 Februari 2024 adalah saat di mana kita harus memilih pemimpin, setidaknya sesuai dengan hadis Nabi ini. Kira-kira mana yang bisa membuka pintu-pintu kebaikan, yang mau dan berani, dan ditutupnya pintu-pintu kejahatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, nasib suatu bangsa, nasib suatu negara, bahkan nasib umat Islam di Republik ini. Allah tidak akan mengubah nasib mereka kecuali mereka yang mau merubah nasib mereka sendiri. Dan nasib bangsa ini akan berubah tergantung dengan kita mau, mampu atau tidak untuk memilih pemimpin di Republik ini. Oleh karena itu, sebagai sesama muslim, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, hanya berkewajiban untuk mengingatkan saudaranya sesamanya muslim, bukan agama lain. Ini hanya untuk saudaranya yang sesama muslim saja. Gunakan hak pilihnya, gunakan hak konstitusinya, gunakan hak suaranya. Hari Rabu 14 Februari 2024 adalah momen di mana kita mau merubah bangsa kita atau tidak ke arah yang lebih baik. Tergantung siapa yang mau kita pilih. Kalau kita mau berubah, menjadikan bangsa ini lebih makmur, adil dan sejahtera, pilihlah pemimpin sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup dari khutbah ini, khatib sampaikan satu lagi firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surah Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, dan sekiranya saja penduduk suatu negeri itu amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard, niscaya Allah akan menurunkan keberkahannya dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu, tetapi jika mereka mendustakan ayat-ayat kami, fa akhaznahum, kami akan siksa mereka, bima kanu yaksibun, sesuai dengan yang mereka kerjakan. Jadi, jika ingin memilih pemimpin, menurut firman Allah ini hanya dua saja syaratnya: amanu wattaqau, beriman dan bertakwa.
Begitupun juga mau memilih calon anggota legislatif, pilihlah amanu wattaqau, yang beriman dan bertakwa. La fatahna alaihim barakat, pasti Allah turunkan keberkahannya, minas sama iwal ard, dari langit dan dari bumi. Walakin kazzabu, tetapi banyak orang yang mendustakan ayat Allah, banyak orang yang tidak percaya, masih memilih berdasarkan kepentingan, masih memilih hanya karena imbalan 100.000, 50.000. Walakin kazzabu, mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Fa'akhaznahum, mereka akan diazab oleh Allah bima kanu yaksibun, sesuai dengan yang mereka kerjakan. Kemiskinan naik, pengangguran membengkak, korupsi makin berani, konstitusi diacak-acak, hutang luar negeri menumpuk, narkoba merajalela di mana-mana. Sebab apa? Walakin kazzabu, kita mendustakan ayat Allah. Kita tidak percaya dengan firman Allah. Fa'akhaznahum bima kanu yaksibun. Tunggu saja, kita akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jika ingin negeri ini lebih makmur, lebih sejahtera di masa yang akan datang, pilihlah pemimpin sesuai kriterianya menurut firman Allah ini. Amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Di surah An-Nahl ayat 128 Allah mengingatkan kita kembali, innallaha ma'al ladzina taqau wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah akan bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Allah akan membersamai orang-orang yang bertakwa. Idenya akan cemerlang, gagasannya akan baik, mantap, pembangunan akan lancar. Kenapa? Dia ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pesan dari Kiai Haji Abdullah Sahal, pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Gontor. Beliau berpesan, yang menang belum tentu benar, yang benar belum tentu menang. Tapi pilihlah yang benar walaupun tidak menang. Supaya apa? Supaya ringan nanti hisabnya di hadapan Allah pada hari kiamat. Tetapi kalau kita memilih yang salah, walaupun menang, azab di dunia akan kita rasakan. Begitupun nanti di akhirat kita akan dimintakan pertanggungan jawab yang berkepanjangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Berdoa sama-sama kita kepada Allah, mudah-mudahan negeri ini diberikan oleh Allah pemimpin yang beriman dan bertakwa, sehingga ketika dia memimpin, dia betul-betul menjadi pemimpin yang takut kepada Allah dan sayang kepada kita sebagai rakyat, sehingga bisa membawa bangsa ini menjadi bangsa yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan, karena mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa memberikan sedikit gambaran tentang siapa pemimpin yang akan kita pilih. Semuanya tergantung kepada pilihan kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga negeri ini, memberikan kedamaian kepada negeri ini, dan kita Allah berikan keselamatan dunia dan akhirat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.